Hi everyone, welcome back to my channel. If you're new here, hi guys, welcome to my channel. My name is Alicia Millennium and this is the first episode of Alicia Answers. So I decided to make this segment to share about my opinions, my story, or just simply to answer some commonly asked questions. So this way I can give more information and hopefully you guys can take some more insight from my point of view. For the first episode, aku bakal ngomongin tentang LDR karena dari yang aku lihat followersku atau penontonku banyak yang ternyata ada dalam situasi yang sama. So hopefully my experience in LDR can help some of you guys. Tapi jangan lupa jadi penonton yang bijak. Kalau menurut kalian ada yang salah, mohon jangan diikutin. Tolong buat ambil yang baik-baiknya aja. Jadi aku bakal bacain cerita pertama dulu, and I'm not gonna name any names karena most of them maunya anon. So the story is, jadi aku lagi deket sama crushku dari UK, umurnya beda 7 tahun sama aku. Sebenarnya semua baik-baik aja. Ini lebih tepatnya nanya aja sih kak, cowok Eropa itu kalau lagi kerja emang fokus banget ya. Aku juga kadang overthinking gitu, tapi balik lagi aku sadar posisiku di sini siapa. Yang nggak apa-apa sih nggak chatting 24/7, tapi yang penting dia baik-baik aja dan pada akhirnya juga chattingan sekalinya chat benar-benar panjang banget, kayak benar-benar dia tell me gimana harinya berjalan. From my point of view, orang Eropa itu emang dasarnya mereka pekerja keras. Apalagi kalau misalnya aku lihat dia 7 tahun lebih tua daripada kamu. Okay, let's say that you are 20, mungkin dia sekarang 27 tahun. It's totally normal buat orang yang 27 tahun dan dia lagi fokus kerja. Karena pada umur segitu mereka lagi fokus-fokusnya buat bangun karir. Dulu setiap Stefan mau ada ulangan, dia itu selalu belajar dari 3 bulan sebelumnya dan belajarnya tuh setiap hari. Jadi pas dia WhatsApp good morning, pas di Indonesia kan udah kayak jam 12-an gitu, jam 12 atau jam 1. Jadi dia WhatsApp good morning, abis itu udah ngilang aja. Jadi aku dari pagi bangun jam 12 baru dapat WhatsApp good morning, terus dia udah aja hilang gitu. Dan dia belajar dan aku tahu kalau dia lagi belajar gitu kan. Belum lagi kalau misalnya di hari itu dia juga kerja. Jadi kayak bener-bener nggak ada WhatsApp sama sekali. Mungkin dia cuma kayak WhatsApp sekali kayak aku on the way kerja. Atau enggak kalau pas aku mau tidur, aku misalnya bilang kayak aku udah mau tidur, tadi aku kesini. Dan dia balasnya kalau misalnya dia udah selesai kerja, udah selesai belajar, dan misalnya pas lagi mau tidur gitu, jadi dia balasnya pasti itu. Jadi it's not problem at all for me karena aku juga punya kegiatan dan dia juga punya kegiatan. Nggak selalu bisa maksain dia buat terus-terusan ngabarin kita, itu kayak I feel like it's too demanding. Dan kayak LDR tuh udah susah, jangan bikin hal-hal yang bikin LDR lebih susah lagi gitu. Next story. Aku LDR Singapura Malaysia karena aku lagi kuliah di Malaysia dan sekarang udah mau setahun. Terus ya kak, masa ada orang bilang aku kayak gini, LDR Singapura Malaysia doang kan dekat. Ya ampun, kayak nggak tahu aja, malah semakin deket itu kalau nggak bisa ketemu tuh makin nyesek. Apalagi beda negara, LDR ya tetap LDR kan kak. Kan bordernya ditutup, mana bisa ketemu. Aku penasaran kalau kamu jadi aku, responnya gimana kalau ada orang yang bilang kayak gitu. I simply don't respond to that. Just because kan karena hubungannya kamu sama pacarmu yang jalanin, dan kalian berdua yang tahu tuh kenyataannya kayak gimana, susahnya kayak gimana, gampangnya kayak gimana, senengnya sedihnya kayak gimana, kalian yang tahu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin karena mereka juga nggak bayarin tiket pesawat kamu, karena mereka juga nggak bayarin biaya hidup kamu dan dia gitu loh. Jadi just don't respond to that. Don't worry about it. Gue LDR udah setahun lebih sama pacar gue di Kanada. Bingung mau break the distance, tapi masih kehalang restu orang tua karena beda kepercayaan. Gimana ya caranya ngeyakinin orang tua biar bisa break the distance or at least visit each other? I got so many questions about the problem with the parents. Kayak gimana ya caranya ngasih tau orang tua aku biar aku bisa liburan bareng? Gimana ya caranya ngasih tau orang tua aku kalau misalnya pacarku tuh bule gitu? I feel like semua orang yang LDR sama orang luar pasti facing the same question. Jadi let me just tell you the story of mine. Stefan and I started as a friend when he met my family. Jadi dia ketemu papaku. He was just my foreigner friend that was traveling to Bali. Nor me and my parents know that hubungannya bakal sampai sejauh ini. So dia ketemu orang tuaku dan orang tuaku tahu this guy. When Stefan and I had a plan to have holiday together for the first time, I started to talk to my dad and he was so against it. Papaku bilang kalau misalnya aku mau liburan bareng, aku harus bawa adekku yang waktu itu tuh umurnya kayak 13 tahun, 14 tahun. Aku bilang ke papaku kayak, Stefan is even paying for me. Now you're like asking him to pay for my sister? That was just an impossible option. So I told Stefan to kindly ask my dad personally. I think he called, or did he just text? I don't know. But he
texted my dad personally. Udah setelah itu papaku bilang ya udah boleh pergi liburan bareng, but take care, blah blah blah, you know. But the point is, I had zero idea that my dad would let me go at first. But what I did is I tried to talk to him. Stefan also asked for his permission. So what I can tell you is, you know your own parents, you know how your dad is, you know how your mom is. They will surely understand you, and if they don't, tell them how much this thing means to you. At the end of the story, papaku bilang kalau ini sesuatu yang bikin aku happy. I cannot forbid you to do things that make you happy. Next question. Aku kenal cowok dari Mei 2019, belum pernah ketemu. Dari awalnya relasi doang, terus temenan, berantem, dan semenjak kontekan lagi, setelah berantem dia jadi serius gitu obrolannya. Ibunya juga akhir-akhir ini nanyain aku, keluargaku juga tahu dia gara-gara dia baik banget, support aku parah. Rencananya once Indonesia buka border, dia mau langsung ke sini. Cuma kadang kalau lagi down kok aku nggak yakin ya, bingung ini firasat buat ya udahlah ya, atau cuma netting dan butuh ketemu aja. So she said she was not sure about this guy when she was feeling down. I don't think that this is butuh ketemu aja, because believe it or not, pasangan LDR yang udah pernah ketemu itu belum tentu mereka udah yakin satu sama lain. Karena it's really more than just ketemuan aja, it's way more than that. Setelah ketemuan itulah sebenarnya titik awal kalian mulai mengenal satu sama lain. Kayak baru merasakan perasaan yang beneran gitu loh, kayak interaksi in real life. Pas ngobrol, apakah dia sefrekuensi, pas dia melakukan sesuatu, apakah dia beneran peduli sama kamu, apakah dia beneran merhatiin kamu. Jadi ketemuan itu menurutku bukan solusi yang konkret, dan gak bakal ada solusi yang konkret buat semua orang. Karena untuk kita yakin satu sama lain itu adalah sebuah proses yang panjang dan gak bisa cuma klik langsung yakin gitu. So take your time to figure it out. Kalau misalnya emang bisa ketemu, ada rezeki buat ketemu, ya coba aja buat ketemu. Cuma kalau misalnya you're still not sure, banyak red flags mungkin, atau just your heart just says no, I feel like buat apa juga dilanjutin dan buat ketemu gitu kan. Saya punya pacar orang Belgia, kita kenalnya online, dan sekarang kita udah jalan setahun, tapi sayangnya kita belum bisa ketemu karena pandemi, dan dia juga sementara lagi usahain untuk beli rumah di sana. Dia bilangnya maaf belum bisa nih ngunjungin atau bawa saya ke sana. Selebihnya sih saya nggak gimana-gimana, udah akrab banget juga sama mama dan teman-temannya, dan saya cukup percaya sama dia. Cuma ya itu, saya pengen banget nih ketemu, udah setahun loh. Kadang kalau telepon kita nangis sama-sama karena dia sering minta maaf. Dibilang dia bukan rich people yang dengan mudahnya bisa ngelakuin apa aja, misalnya datang ke Indo atau bawa saya ke sana. Butuh usaha yang lebih keras katanya. Saya juga lagi berjuang banget untuk dapat kerja di masa pandemi ini. Kebetulan saya kehilangan pekerjaan di tahun kemarin. Alicia bisa kasih tipsnya nggak? Gimana bisa yakin dengan kondisi kayak yang aku ceritain? Cerita ini adalah contoh yang sangat jelas buat ngejelasin stigma kalau bule itu semuanya adalah orang kaya. It's not true. Emang bener gaji mereka itu jauh lebih tinggi daripada standar gaji kita, tapi living cost yang mereka harus bayarin juga tinggi banget. Untuk kasusku itu lumayan beruntung karena waktu itu Stefan masih tinggal sama orang tuanya, dia belum ada fokus buat beli rumah, jadi dia nggak ada bayar uang sewa, dia nggak ada bayar uang makan, nggak ada bayar uang belanja. It was possible for him to save money for traveling, tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Contohnya kayak story yang tadi, dia mau beli rumah dulu, terus dia juga harus bayar kebutuhan dia sehari-hari, belum lagi kalau dia harus bayar pajak, belum lagi kalau misalnya dia mau ngirim uang ke orang tuanya setiap bulan, kan ada lagi uang yang bisa dia sisihin buat traveling. Jadi makanya aku dari dulu bilang kalau misalnya LDR itu benar-benar nggak buat semua orang. Karena selain nguras fisik ya, kita kan suka begadang buat WhatsAppan, LDR tuh juga nguras jiwa, raga, perasaan, dan juga nguras uang banget. Sampai kemarin pas aku urus-urus dokumen di kedutaan, harga satu stempel dari kedutaan itu 1,3 juta buat satu dokumen. Bayangin, kan gak mungkin dong kalian ngurus cuma satu dokumen aja. Pasti beberapa dokumen, at least 3 atau 4 dokumen yang harus kalian urus, dan harganya satu dokumen aja 1,3 juta. Sampai aku tuh kepikiran kayak ya ampun, gimana ya pasangan-pasangan yang uang yang gak berlebih, uang yang gak ada simpenan buat urus-urus dokumen gitu. Makanya aku ngerasa kayak, aku ngerasa bersyukur banget, aku ngerasa salah satu orang yang beruntung karena Stefan masih bisa sisihin uang buat urus-urus dokumen kayak gitu. Karena uang kan mostly itu masalah utama buat semua orang, jadi nggak semua orang bisa
afford this kind of lifestyle. That's why aku bilang LDR itu nggak buat semua orang, karena effortnya tuh tinggi banget. Uang yang kita harus spend tuh juga banyak banget, jadi terlalu banyak hal yang harus kamu korbanin. I feel like that is enough for today's video because I talk about money. Aku ngomongin tentang masalah dengan orang tua dan juga masalah tentang if you're still not sure about your significant other. So, thank you for watching this video. I hope you guys suka dengan segmen ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian mau aku ceritain tentang sesuatu, you can just leave the comment down below. Don't forget to like this video, and if you want to support me, please subscribe to my channel so I can keep on going. I'm trying my best to upload more videos here, but maybe I cannot upload it weekly because aku edit video buat 2 channel, so I'm still trying my best. But sekali lagi, thank you so much for watching and I'll see you in the next one. Bye!